Ini rambutnya, bayangan rambut ini. Udah kelihatan jeruk ya? Mungkin dia rambutnya kayak maunya itu tebal. Biar sehat. Yeay! Hai guys, welcome back to my channel. Di video pagi ini aku mau ngajak kalian bareng aku dan Aksu untuk pergi jalan pagi, makan pagi, dan cek kesehatan Dede di rumah sakit Siloam. Buat kalian yang lagi hamil, kalian bisa lihat juga olahraga apa-apa aja yang aman buat ibu hamil di trimester 1 sampai trimester 3. Buat kalian yang belum pernah memeriksakan janin kalian ke dokter, kalian bisa lihat juga video ini. Tunggu apa lagi? Let's go! Oke guys, jadi sekarang kita udah di jalan bareng Paksu. Halo guys. Kemarin itu kita habis pergi ke acara cici aku yang ulang tahun. Nah hari ini tuh sebenarnya kita tuh agak mager untuk jalan pagi guys. Cuman kita nggak boleh patah semangat. Soalnya kita ini berdua harus jalan. Kalau Paksu harus lari ya. Rencananya kita mau jalan paginya itu di Karbosi. Nah buat kalian yang lagi hamil, kalian harus tetap konsultasi ke dokter kalian, menanyain bahwa apakah udah boleh kalian olahraga atau belum. Kalau yang lalu itu aku udah mulai olahraganya itu dari bulan ke-6 karena sempat pas kehamilan yang bulan 1 bulan pertama itu sempat ada flek dikit, jadi dokter tuh nggak nyaranin aku untuk banyak gerak, dan akhirnya sampai bulan ketiga tuh aku harus seringin bed rest sama nggak boleh terlalu banyak jalan. Nah pas usia kehamilan ke-6 bulan baru diizinkan oleh dokter untuk olahraga. Nah yang boleh itu adalah jalan, terus yang boleh juga itu yoga ukus untuk kehamilan, dan tentunya yang nggak boleh adalah basket dan badminton karena itu lompat-lompat guys, nggak boleh, bahaya guys. Biasanya kalau jalan pagi aku jalannya tuh 1 lap aja karena nggak boleh dipaksain sampai capek banget tuh nggak boleh guys, cuman harus tetap jalan. Apalagi aku kan rencananya kalau semua lancar, amin, itu aku rencananya tuh mau persalinan normal. Jadi untuk membuat dedek bayinya itu posisinya bagus di dalam kandungan, itu aku harus banyak jalan guys. Biasanya kalau Paksu berapa banyak ya larinya ya? 10. Oh, kayaknya bukan deh. Biasanya 4 atau 5 kali ya. Itu waktu Paksu dibangunin, dia tuh bilangnya kayaknya mau ganti hari lain aja ya. Soalnya memang hari ini kita bangunnya tuh agak telat sih sebenarnya. Ini sekarang udah pukul 9 lewat berapa ya? Lewat 10. Buat kalian yang tinggal di Makassar, biasanya kalian lari pagi atau jalan pagi di mana? Bisa tulis di kolom komentar. Udah sampai guys, lapangan Karbosi. Sekarang tinggal tunggu Paksu pakai sepatu dulu, terus kita bisa langsung cus. Oke guys, karena kita udah pemanasan dan sekarang siap-siap udah mau lari. Biar sehat. Yeay. Kalau aku jalan aja ya guys, nggak bisa lari. Jadi guys, aku udah jalan 1 lap. Oke guys, sekarang sudah putaran yang kedua, jadi aku udah istirahat, duduk sebentar, dan sekarang rasanya tuh udah nggak capek lagi guys. Jadi kuncinya itu kalau lagi hamil, kalau olahraganya tuh jangan terlalu capek ya guys. Kalau misalnya rasa capek, langsung duduk aja dulu atau istirahat tuh, boleh minum air dikit.
Oh ya guys, selama makan olahraga juga yang paling penting itu jangan lupa inhale dan exhale-nya. Jadi pas inhale itu, pas exhale-nya tuh harus perutnya tuh ditarik masuk guys, biar pas persalinan itu lancar. Kalau persalinan normal ya guys. Jadi ingat jangan lupa untuk selalu inhale dan exhale pas lagi olahraga guys. Paksu. Nih. Paksu udah berapa kali? 10. Tadi aku panggil-panggil dari sana nggak nyaut, nggak balik juga. Kecapean. Dadah. Udah berapa kali? 10. Sekarang Paksu juga udah selesai, aku juga udah selesai, dan sekarang kita mau pergi makan pagi. Lapar. Paksu jujur, kamu berapa kali tadi? 10. Gak mungkin deh kayaknya. Jadi guys, kita udah dekat sama tempat breakfast yang kita mau pergi tuh adalah nasi kuning. Nasi kuning ini termasuk nasi kuning paling hits di Makassar guys. Oke guys, sekarang kita udah sampai dan sekarang kita mau mulai makan. Nah biasanya kalau pagi-pagi tuh aku nggak bisa terlalu banyak makan, jadi kita bagi dua aja. Makan. Nah menurut aku guys, aku tuh paling suka kuahnya, soalnya ini enak banget, dan telurnya. Untungnya Paksu nggak suka telur, jadi aku makan. Sudah sampai rumah guys, capek banget. Sekarang aku mau istirahat dulu sebentar, terus mau mandi dan siap-siap ke dokter. Dokternya jam 12.50, jadi aku jalannya jam 12. Nah dokter aku mau pergi tuh namanya Dokter Leni Kosa, dan dia tuh baik banget orangnya. Aku berapa kali kan sempat kambuh asmanya, terus sempat juga diare. Itu biasanya tuh malam-malam. Nah dokter Leni tuh mesti balas dong chat aku. Ini bukan promosi ya guys. Kalau misalnya kalian lagi hamil dan belum tahu mau ke dokter mana, kalian bisa langsung daftar di Dokter Leni. Prakteknya tuh ada 2, di Siloam dan di Jalan Tinumbu. Yang di Jalan Tinumbu tuh malam, dan yang kalau di Siloam tuh dari pagi sampai jam 12 gitu, lanjut sore lagi. Pas persalinannya aku milihnya tuh di Sentosa, soalnya dulu cici aku juga di Sentosa, terus banyak teman-teman aku juga di Sentosa tuh bilangnya tuh bagus. Dan Dokter Leni juga bisa handle buat orang-orang yang ingin melahirkan di Sentosa. Setelah aku diskusi dengan Dokter Leni, beliau juga nyaranin aku untuk pilih lahiran normal, soalnya beliau bilang kalau misalnya gak ada halangan dan posisinya aman, gak apa-apa normal aja lebih bagus gitu. Cuman kembali lagi ke pilihan aku sih, mau sesar atau normal. Sebenarnya awalnya tuh aku mau sesar guys, tapi aku diskusi juga sama cici aku. Cici aku kan lahirannya normal dua-duanya. So far berjalan lancar, soalnya dia tuh prepare banget dengan yoga, olahraga, jadi persalinannya tuh lancar banget. Dan cici aku bilang sama aku kalau bisa normal aja juga, soalnya pas kita dilahirin itu semua kan mau kan sesar, dan ternyata tuh kita tuh semua tuh rentan banget sama alergi guys. Ini bukan berarti aku bilang sesar nggak bagus ya guys, sesar tuh juga bagus guys. Jadi terserah dari kalian aja, mau sesar mau normal itu keputusan semua ada di tangan kalian. Nah cuman kalau misalnya mau pindah lahiran normal, itu banyak banget yang harus kalian lakuin untuk persiapan. Salah satu persiapan yang paling penting itu adalah persiapan dari hati, apakah kalian siap untuk lahiran normal atau enggak. Kalau misalnya kalian udah siap, kalian harus siapin tubuh kalian. Nah itu benar-benar harus fit banget, pernafasannya, terus staminanya itu benar-benar harus fit. Karena ketika cici aku melahirkan tuh aku lihat banget, benar-benar ngefek banget semua pernafasan dari yoga yang dia pelajarin itu kepake banget guys. Dan tentunya kalian gak usah takut
Dan kalian nggak usah gentar, apapun pilihan yang kalian udah pilih itu pasti yang terbaik buat Dede. Salah satu faktor yang paling penting juga itu guys adalah dukungan dari suami. Support dari suami itu sangat penting buat proses persalinan, mau itu normal, mau itu sesar. Misalnya pas lagi melahirkan, suami itu kayak merangkul pundak ibu atau memeluk, itu ada hormon yang ibu bakal keluarin, dan hormon itu membantu dalam proses persalinan. Untuk prosedurnya, biasanya kalau di Sulam itu aku buat janjinya tuh dari aplikasi guys. Oke guys, sekarang aku mau siap-siap dulu, mau istirahat bentar dan sebentar mau ke rumah sakit sama dokter Leni. Kita udah OTW guys ke rumah sakit Siloam. Sekarang ini setengah 1, udah agak telat sih sebenarnya. Untungnya Siloam tuh nggak terlalu jauh dari rumah kita, itu dekat banget malah. Jadi ya nggak sabar lihat hasil USG Dede hari ini. Semoga semuanya baik dan aman-aman aja. Untuk guys Paksu udah sampai. Oke. Sebelum masuk kita tensi dulu ya guys. Bagaimana kamu sayang, sehat? Itu sempat bengkak kakinya. Kaki ya, mulai Sama tangan. trimester 2, iya, trimester 2 ke atas di akhir-akhir. Kadang mam itu bisa retensi cairan. Kalau retensi cairan biasa kita rasa bengkak itu cincin, biasa kurang bisa pas lagi. Jadi kalau rasa begitu tuh kasih begini. Nah, setelah kita gerak dia biasa lebih turun dari enaknya. Terus kalau misalnya kaki agak bengkak, kok cari posisi kasih naik tinggikan. Nah, pakai jang sempit. Dan kalau untuk obatnya nggak usah minum obat ya dok ya? Maksudnya Kalau bengkak kita tidak ada obat untuk kasih turun bengkak, cuman kita kurangi makanan yang tinggi garam. Oh. Saya buka filenya dulu ya. Oke dok. Itu jadi tentang bengkak, tidak ada lagi keluhan lain. Keluhan lain apa ya dok ya? Itu aja sih. Bisa rasa dia goyang. Sama itu dok, ya. bentuk goyangnya tuh kira-kira sudah posisinya udah keputar ya nggak dok? Kan yang Kita terakhir kan cek. begini. Nanti kita cek ya. Oke dok. Oh, posisinya sudah masuk ya dok ya? Iya. Oh. Enggak, dia posisi sudah betul tapi masuk panggul belum ya. Oh, oke. Kalau dari masukan data-datamu terakhir haid 5 April, sekarang sudah 29 minggu 6 hari. Jadi full 7 bulan. Oke. Ya, 7 bulan full. Baik, kita lihat ini sayang. Ini babynya posisinya kepala di bawah. Ini posisi yang right ya, bagus. Nah, biasa mama sudah mulai rasa berat-berat di bawah, tapi itu tidak apa-apa ya. Bisa rasa dia goyang di samping kiri kanan, itu kaki tangannya ya. Oh, oke. Sementara di sini kalau kita cek nggak ada limitan tali pusat ya. Dia posisi tengkurap ini. Padahal mam dengan dad ini sudah bawa kamera ini nak mau foto-foto kamu. Sebetulnya baby posisi ini dia cocokkan dengan panggul. Cocokkan dia punya posisi karena kita perempuan panggulnya kan belakang lebih luas, jadi dia secara normal posisinya di situ. Nah, kalau lihat dari ukurannya sekarang sudah 1500. Oh, iya. Kalau di grafik pertumbuhan posisinya di pas di tengah. Jadi dia tidak besar, tidak kecil ya. Sesuai. Nah, ini posisi plasenta, lokasinya di depan, di rahim bagian depan dan tidak menutup pintu, ya, tidak menutup jalan lahir. Dan ini rambutnya. Kalau kepalanya di mana dok? Ini kepalanya Dia mana ke bawah berarti ya? Iya, face down tuh. Jadi ini telinganya deh, telinganya ini. Ini tangannya. Tapi berarti posisinya udah bukan melintang lagi kan dok? Tadi sudah ke bawah kan? Sudah bagus ini, sudah posisi yang natural, best ya.
Dia juga bisa tumbuh baik, air ketuban cukup, mamanya makan bergizi. Kita biar dia punya denyut ya. Ini normal saja ya. Yang tadi yang kamu dengar itu irama jantungnya ya. Ini aliran darahnya. Ini baby girl ya. Ini kelihatan di sini. Placenta dengan cairan ketubannya normal ya. Kalau due date nih masih sama dok, awal Januari dok? Iya, awal Januari sayang. Nanti perkiraan bersalinnya awal Januari. Baby happy nih, happy new year. Iya. Ada beberapa hal yang perlu dicek sebelum lahiran seperti kadar gula, tentang hepatitis B antigen itu bisa ditahu organisnya. Jadi nanti waktu lahiran kita siapkan kopinya, apa-apa yang masih dibutuhkan selama hamil kita kasih tahu, perbaiki, dan nanti waktu melahirkan ada persiapannya. Kalau untuk lahirannya dok kan rencana kan mau normal dok. Berarti olahraganya jalan kaki, yoga. Sebetulnya kalau tentang normal ya, kebanyakan itu orang melahirkan normal. Jadi saya harus sebagai mama, saya kasih tahu diri saya Novita, itu saya normal, fisik baik, kita punya nafas tidak pendek ya. Jadi nanti kita bisa hadapi ini dengan lebih strong gitu ya. Jadi dia itu proses natural, tidak jiwa. Kita harus sampai bagaimana, tapi jangan juga baring terus. Kalau kita tidak olahraga, tidak ada aktivitas, kita jadinya malah mau memulai sesuatu itu lebih susah ya. Jadi supaya kita punya aerobik itu bagus, kita punya nafas tidak pendek, biar fit nanti ya dok ya. Jadi nanti mulainya tidak boleh langsung seperti kita jalan mungkin 15 menit bu istirahat. Nah, nanti kita tambah lagi jadi 20 menit. Toh awalnya cuma pagi misalnya, oh ternyata sore juga saya ada waktu untuk itu, saya bisa lakukan ya. Cing darah pada saat ini dengan gula itu kita ada ulang ya. Jadi yang lain ini terutama ini juga kita tidak ulang tentang TORS. Nah, tapi kalau sudah screening itu bagus. Ya, tidak berlebihan, biasanya sampai 15 dalam sampai lahiran toh. Supaya tidak terlalu besar penambahannya, makanan yang terlalu manis kita jangan banyak. Jadi ada biasa orang bilang, dok saya takut melahirkan nanti sakit. Nah, sebetulnya dimulai trimester 3 ini kadang sudah ada, kadang mengencang. Nah, itu seperti latihan. Itu kontraksi palsu namanya. Nah, itu intensitasnya masih sedikit. Kaget juga pertama kali waktu rasa, tapi nanti muncul lagi. Nah, kita bisa rasa sakit ya, tapi lama-lama kita bisa abaikan. Nah, yang pertama itu kita harus tahu kata kuncinya. Saya bisa rasa dia goyang. Sering rasa goyang loh. Berarti dia baik saja, tidak apa-apa. Nanti ketika sudah masuk di bulannya itu lebih sering muncul. Itu namanya kontraksi palsunya ya. Iya. Dia seperti mencari jalan, membuka jalan, sehingga nanti ketika kita latihan begitu dilatih oleh kondisi ini, kita jadi bisa handle itu semua. Nah, contoh sekarang baby sudah 1.500, belum airnya, belum plasentanya, mungkin yang kita gendong ini ada 2 kilo. Padahal sehari-hari saya mana lah dok mau bawa beban sampai 2 kilo. Pasti kalau bawa tas sedikit berat, suami langsung angkatkan. Ya pasti itu sudah kayak otomatis ya. Nah, tetapi kenapa kita bisa? Karena kita bawa dia dari kecil, tambah lama, tambah besar, tambah besar. Nah, sama dengan lahiran. Dok katanya sakit sekali, sampai ada yang bilang dok lebih baik kita ilah atau apa. Ya tidak apa-apa kalau memang perlu demikian, tapi sebetulnya natural bisa kita handle. Nanti kalau kau ada mau tanya kau cek ya. Nanti kalau cek labnya, misalnya kamu mau cek di labmu yang lama,
itu konsul screening. Tapi kalau misalnya kamu cek di sini juga bisa. Nah, cara ambil sampel urin, kasih mengalir, ambil tengahnya. Dia ada kasih kita tempat sampel, kita kasih keluar tengahnya yang kita ambil untuk sampel. Nah, supaya hasilnya bisa dipercaya, bisa kita tahu bilang ini cara ambilnya tepat, jadi hasilnya juga bisa menggambarkan. Jadi yang ini khusus screening untuk gula. Nah, dia tidak ulangi yang lama. Kalau ini berarti formulanya ambil di mana ya dok? Nanti di kasir saya. Oh oke. Di kasir nanti dia bantu ya. Oke. Siap. Ya. Makasih Nanti banyak, kita Dok. ketemu next month nih. Oke. Nah, Siap. aku sehat-sehat Ya. Kasih dok. Ya, bye-bye. Ya, Bye-bye. Ayo mari sus. Ibu. Sehat selalu. Ya. Jadi guys, setelah keluar dari ruangan dokter Leni, kita membayar di sini guys. Kita lagi tunggu panggilan dari kasir guys. Kita udah taruh nomor antrian kita dan dia tinggal tunggu dipanggil. Puji Tuhan, semua hasilnya bagus dan berat dede sekarang sudah 1.500 gram. Oh ya guys, jadi dari Siloam sendiri juga ada kasih kita buku. Nah, buku ini juga itu tentang catatan kesehatan ibu dan anak. Kita menyimpan data-data dede itu sampai dede besar dan ini data dede juga. Jadi tadi kita udah ketemu dokter ini guys dan semua hasilnya bagus. Beratnya dede sekarang 1.500 gram dan puji Tuhan semua berjalan dengan seharusnya. Dan aku mau ketemu dokter ini lagi bulan depan lagi. Dan habis itu katanya due date-nya tuh mesti sama awal Januari. Kalau misalnya mau makan yang manis itu secukupnya aja. Terus olahraganya itu sebenarnya untuk buat fit tubuh kita biar lebih siap untuk persalinan normal. Dan tadi juga aku disuruh untuk tes darah buat kehamilan trimester ketiga. Tes darahnya itu ada untuk tes gula darah, sama apa lagi ya? Ntar aku tunjukin datanya di sini ya. Jadi sama kehamilan dari trimester pertama itu ada tes darah 1 kali, terus selanjutnya ada vaksin TT itu yang untuk tetanus itu pas di bulan ke-4 dan ke-6. Buat kalian yang lagi hamil terus kan mau tanya-tanya aku tentang kehamilan, kalian bisa langsung komen atau bisa langsung DM aku ya di Instagram. Buat kalian juga yang sudah punya pengalaman atau kan mau bagi-bagi informasi, kalian bisa langsung komen di bawah ini. Oh ya guys, tadi yang senangnya juga soalnya posisinya dede sekarang udah kepalanya tuh udah di bawah guys. Itu untuk persalinan normal ya guys. Untuk persyaratannya itu jadi posisinya itu harus posisinya kayak gini, terus kepalanya tuh di bawah, kakinya itu di atas. Aku juga berdoa banget semoga nggak ada halangan sampai lahiran. Dan untuk nama dede nanti aku spillnya pas lahiran aja ya. Thank you guys sudah ngikutin dari pagi sampai siang ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on my next videos.